record. Ya, udah kelihatan ya. Tadi ada tulisan recording. Ya, gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan juga kepada Bapak Miftah. Hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan materi geografi dampak interaksi ruangan desa dan kota dan teori beserta dampak interaksinya. Langsung saja saya share screen PowerPoint-nya. Teman-teman udah pada kelihatan belum? Udah. Ketutupan nggak di samping kanannya? Enggak kan? Nggak ketutupan. Langsung saja saya mulai presentasinya. Pertama-tama nama saya Daryl Ardiansyah dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dampak interaksi desa dan kota. Dari awal ya. Materi pertama yang ingin saya presentasikan itu pola keuangan dan perkembangan kota. Kota, menurut Bintaro, kota dapat diartikan sebagai sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan non-alamiah, serta gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan bercorak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Kemudian, ciri-ciri masyarakat kota itu, yang pertama, adanya keanekaragaman penduduk. Yang kedua, pandangan hidup masyarakat kota itu lebih rasional. Ketiga, sikap penduduknya bersifat individualistik. Yang keempat, hubungan sosial bersifat disosial atau patambayan. Yang kelima, adanya pemisahan ruangan yang dapat membentuk. Kemudian, adanya kelompok-kelompok tertentu. Yang terakhir, ciri-ciri masyarakat kota itu norma agamanya tidaklah terlalu ketat. Kemudian klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Yang pertama ada kota kecil. Penduduknya antara 20.000 sampai 50.000 jiwa. Kemudian kota sedang, penduduknya antara 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kemudian ada kota besar, penduduknya antara 100.000 sampai 1 juta jiwa. Yang terakhir ada kota metropolitan, penduduknya antara 1 juta sampai 5 juta jiwa. Saya lanjut, silakan kepada Jihan untuk mempresentasikan. Pola keruangan kota. Pola keruangan kota adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya pada pembagian wilayah suatu kota. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 PRT M 2011 tentang pedoman penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Rencana pola ruang terdapat dalam rencana detail tata ruang RDTR. RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota memerlukan hal-hal berikut. Pertama, rencana penyediaan atau pemanfaatan ruang terbuka hijau. Yang kedua, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau. Yang ketiga, rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Adapun wilayah RDTR mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, wilayah administrasi. Yang kedua, kawasan fungsional. Yang ketiga, bagian dari wilayah kabupaten atau kota yang memiliki ciri perkotaan. Yang keempat, kawasan strategis kabupaten atau kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan. Yang kelima, bagian dari wilayah kabupaten atau kota berupa kawan perdesaan yang direncanakan menjadi kawasan kota.
Selanjutnya ada pola ruang RTDR. Yang pertama ada zona lindung, yaitu meliputi yang pertama zona hutan lindung, kedua zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya. Yang ketiga, zona perlindungan setempat. Yang keempat, zona ruang terbuka hijau kota. Yang kelima, zona suaka alam dan cagar budaya. Dan terakhir, zona rawan bencana alam. Yang kedua ada zona budidaya, yaitu meliputi yang pertama ada zona perumahan, yang kedua zona perdagangan dan jasa, ketiga zona perkantoran, keempat zona sarana pelayanan umum, kelima zona industri, keenam zona peruntukan khusus, dan yang terakhir zona peruntukan MPK. Saya lanjut. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kota. Perkembangan kota adalah proses perubahan yang terjadi dari keadaan yang satu ke keadaan yang lainnya dalam waktu yang berbeda pada suatu ruang yang sama. Berikut ada proses pembentukan kota. Yang pertama ada proses konsentrasi atau the process of concentration. Yang kedua ada proses dekonsentrasi atau the process of centralization. Yang ketiga, ada proses desentralisasi atau the process of decentralization. Kemudian faktor-faktor perkembangan kota. Ada faktor fisik kota, faktor fisik eksternal kota, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Tahapan perkembangan kota menurut para ahli. Yang pertama menurut Lewis Mumford, yaitu 1. Tahap eopolis, 2. Tahap polis, 3. Tahap megapolis, 4. Tahap tiranopolis, 5. Tahap nekropolis. Yang kedua ada dari Griffith Taylor. Yang pertama itu stadium infantil, yang ketiga stadium juvenil, yang ketiga stadium matur, yang keempat stadium senil. Yang ketiga ada dari J.M. Houston. Yang pertama stadium pembentukan inti kota, yang kedua stadium formatif, yang ketiga stadium modern. Oke. Selanjutnya, dampak interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota merupakan suatu hubungan antara desa dan kota yang saling mempengaruhi dan dapat menimbulkan gejala atau masalah yang baru. Menurut sifat-sifatnya, interaksi desa dan kota dapat menimbulkan perubahan dari segi yang pertama itu dari ekonomi, yang kedua sosial, dan yang ketiga budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak interaksi desa dan kota bagi desa. Dampak positifnya yaitu meningkatnya pengetahuan penduduk desa. Jadi, pengetahuan penduduk desa itu meningkat karena adanya sebaran informasi dari kota. Terbukanya hubungan antara desa dan kota. Itu kayak hubungan desa dan kota semakin terbuka, adanya perluasan sarana dan prasarana transportasi. Yang ketiga itu ada meningkatnya upaya pelestarian lingkungan perdesaan. Yang keempat ada penetrasi budaya kota yang positif. Yang kelima ada berkurangnya ketergantungan desa terhadap masyarakat desa. Maksudnya tuh kayak ketergantungan desa terhadap masyarakat desa karena desa akan semakin mandiri. Terus yang terakhir itu ada homogenitas kehidupan desa semakin berkurang. Nah, dampak negatifnya itu ada urbanisasi. Terjadinya urbanisasi yang menyebabkan berkurangnya tenaga produktif di desa. Terus yang kedua itu ada terpengaruhnya masyarakat desa terhadap pola hidup negatif kota. Jadi kayak masyarakat desa kan biasanya
apa ya, kayak pola hidupnya tuh masih tradisional gitu. Terus yang terakhir itu ada berkurangnya lahan pertanian, daerah resapan, dan kawasan hijau lainnya di desa. Selanjutnya, terdapat dampak interaksi desa dan kota bagi kota. Dampak positifnya itu tersedianya tenaga kerja dari desa, terpenuhinya kebutuhan bahan mentah, dan barang-barang hasil pertanian. Lalu terdapat dampak negatifnya, yaitu penduduk kota semakin padat, infrastruktur kota terganggu, lingkungan kota menjadi tidak sehat, dan penggunaan ruang terbuka hijau untuk tujuan yang tidak tepat. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu pertanyaan yang akan saya tanyakan ke teman kelompok saya yang satunya. Pertanyaan saya yaitu salah satu dampak negatif interaksi desa dengan kota yaitu terjadinya urbanisasi besar-besaran. Mengapa organisasi berdampak negatif bagi kota? Silakan dijawab untuk yang ingin menjawab pertanyaan saya. Saya izin menjawab ya. Jadi, faktor pendorong masyarakat desa berpindah ke kota itu, atau urbanisasi ya, itu karena masyarakat desa yang beranggapan bahwa kota memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik. Selanjutnya, kesempatan kerja di kota itu lebih besar dan yang bisa mengubah nasib mereka ke yang lebih baik. Dari hal tersebut, menyebabkan jumlah penduduk di kota itu semakin banyak, sehingga menyebabkan peralihan fungsi lahan di kota menjadi permukiman, lalu peluang persaingan kesempatan kerja itu semakin sulit ya. Lalu maka dari situlah terjadinya dampak negatif bagi kota. Ya. Ya, saya rasa cukup Apakah jawabannya. sudah menjawab? Ya, sudah cukup jawabannya. Terima kasih Nabila. Sekarang saya lanjutkan ke pertanyaan teman saya yang lainnya. Silakan, Wina. Saya akan bertanya tentang apa saja sih faktor yang mempengaruhi interaksi dalam pola ruangan kota? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Wina. Pertanyaan dari Wina itu kan pola keuangan kota dan perkembangannya. Apa saja faktor yang mempengaruhi interaksi dalam pola keuangan kota? Jadi interaksi itu kan artinya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Dalam pola keuangan kota, interaksi antar dua wilayah atau lebih sangat dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial di daerah tersebut, sehingga kemudahan yang mempercepat proses hubungan kedua wilayah itu. Jadi menurut tokoh yang bernama Edward Tolman, terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah, yaitu yang pertama ada regional komplementari. Artinya setiap desa pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam bentuk sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Maka dari itu terjadilah interaksi setiap wilayah yang saling melengkapi kebutuhan tiap wilayah. Faktor yang mempengaruhi interaksi yang kedua, interaksi pola keuangan kota yang kedua, itu ada spatial transferability, yaitu artinya kemudahan perpindahan barang dan jasa dalam satu wilayah ke wilayah lain.
Kemudahan itu bisa berupa jarak yang dekat, biaya transportasi yang murah, dan mudahnya mengakses ke wilayah tersebut. Yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu intervening opportunity, artinya kesempatan intervensi antara suatu wilayah yang memutuskan atau melemahkan interaksi dua wilayah. Terdapat dua arah yang mendorong interaksi antar wilayah, namun juga bisa menghambat interaksi antar wilayah tersebut. Contohnya itu wilayah A dan wilayah B yang saling memenuhi kebutuhan sumber daya masing-masing. Kemudian muncul wilayah C yang lebih lengkap sumber daya alamnya. Kemudian wilayah C lah yang memenuhi kebutuhan di wilayah A dan juga memenuhi kebutuhan di wilayah B, sehingga terputuslah interaksi antar wilayah A dan wilayah B karena sudah ada wilayah C yang dapat memenuhi kebutuhan kedua wilayah tersebut. Jadi faktor yang memengaruhi interaksi dalam pola keruangan itu menurut tokoh Edward Woolman ada 3 ya. Yang tadi saya sebutkan, regional complementary, spatial intransferability, kemudian yang ketiga intervening opportunity. Apa pertanyaannya sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih, Daryl. Ya, sama-sama, Ina. Saya lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, jadi pertanyaan dari saya itu, kira-kira apakah fungsi dari rencana pola ruang dalam RDTR itu sendiri? Terima kasih. Pola ruang dalam RDTR. Yang pertama itu alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam bagian wilayah perkotaan. Yang kedua, dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang. Yang ketiga, dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. Yang keempat atau yang terakhir, dasar penyusunan rencana jaringan prasarana. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya, apa kaitan interaksi dengan wilayah kota atau desa? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan ya. Jadi interaksi itu adalah terjadinya kontak antara dua wilayah atau lebih dan menimbulkan suatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu. Nah, antara desa dan kota ini tuh keduanya memiliki peran penting dalam pembangunan, baik di bidang tenaga kerja, sumber daya alam, bahan pangan, dan komoditas. Keduanya tuh saling berinteraksi untuk saling mendukung gitu. Apakah jawaban saya sudah cukup? Udah cukup, Wina. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah selesai sekian pemaparan dari kelompok kami. Jadi anggota kelompok kami berenam, saya sebagai ketua kelompoknya. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin Bapak Miftah ingin sampaikan, bisa disampaikan ke saya. Sekian pemaparan materi interaksi desa dan kota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba